Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Ladisia Putri Heuk. NIM saya 2103030087. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, kelas C semester 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas atau membacakan buku review yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, Profesor Meriam Budiarjo. Sebagai tugas ujian tengah semester, mata kuliah pengantar ilmu politik. Materi yang pertama yaitu bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua dari umurnya. Bahkan, ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Pokok pembahasan yang kedua yaitu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen itu, ilmu-ilmu dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi itu digunakan sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Oleh karena itu, pada awalnya para sarjana ilmu politik cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu definisi ilmu politik. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik. Dan begitu pula untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik, yaitu yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat kebijakan umum, dan yang kelima pembagian atau alokasi. Pokok pembahasan yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu yang pertama sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta. Yang kedua filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Pokok pembahasan yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberi analisis terhadap kehidupan sosial umum dan menyeluruh,
maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Para sarjana ekonomi sedikit banyak sepakat akan penggunaan istilah serta pengertian dasar yang diperlukan untuk mencapai keseragaman analisis. Oleh karena pilihan tentang kebijakan yang harus ditempuh seringkali terbatas adanya, maka ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat coiceraten, hal mana telah berpengaruh pada pengkhususan penelitian mengenai making dalam ilmu politik modern. Yang keempat, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Yang kelima, geografi. Faktor-faktor yang mempengaruhi geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, dan mempengaruhi politik. Yang keenam, ilmu hukum. Terutama di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan ilmu negara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu bab 2, konsep-konsep politik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas yang pertama, tujuan dari kegiatan politik, yang kedua, cara-cara mencapai tujuan itu, yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan yang keempat, kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Dalam mengamati masyarakat di sekeliling, yaitu masyarakat barat, ada pun 8 nilai, yaitu yang pertama, kekuasaan, yang kedua, kekayaan, yang ketiga, penghormatan, yang keempat, kesehatan, yang kelima, kejujuran, yang keenam, keterampilan, yang ketujuh, pendidikan atau penerangan, yang kedelapan, kasih sayang. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu negara. Merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara juga adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Pokok pembahasan yang keempat yaitu konsep kekuasaan. Yang pertama, definisi. Definisi kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan, yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus. Yang kedua, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dapat juga berupa kekayaan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Yang berikut materi yang ketiga yaitu bab 3, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengantar. Seorang sarjana politik terkemuka mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.
Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti, dan data mana yang akan dikesampingkan. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif, atau yaitu sesuai dengan ideal atau star tertentu, yaitu dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kesimpulan. Dewasa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa setiap pendekatan hanya menyikap sebagian saja dari tabir kehidupan politik, dan bahwa tidak ada satupun pendekatan yang secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. Kesadaran ini membuat para sarjana ilmu politik lebih toleransi terhadap pandangan sarjana lain. Masing-masing paradigma tidak lagi bersaing, tetapi saling melengkapi dengan saling meminjam konsep dan alat analisis. Materi yang keempat yaitu bab 4 tentang demokrasi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa, atau kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila masih dalam taraf perkembangan, dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota yaitu Yunani kuno atau pada abad sampai abad ketiga sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pokok pembahasan yang keempat yaitu demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yang yuridis, yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan. Materi yang kelima yaitu bab 5 komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Pokok pembahasan yang pertama yaitu komunisme, dalam bahasa Latin communis
dan bahasa Inggris Common Universal adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proleter dan demokrasi Soviet, atau seperti yang dipakai di Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Marxisme Leninisme merupakan ideologi politik yang dimiliki Partai Komunis Uni Soviet dan Komintern. Kemudian pada memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunisme. Keancaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunisme dan anti-komunisme maupun dari dunia komunisme sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Pada tahun 1990, kekuasaan komunisme mulai runtuh di negara-negara Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Materi yang keenam yaitu bab 6 Undang-Undang Dasar. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu konstituen menjadi Undang-Undang Dasar atau UUD. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah Undang-Undang Dasar, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, padahal istilah konstituen bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Pokok pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, mengatur tentang sistem ketatanegaraan. Yang kedua, mengatur tentang lembaga negara. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang keempat, adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, mengatur tentang lambang negara. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Apakah konvensi itu? Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan
ketatanegaraan, dan presiden. Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Dalam konteks undang-undang dasar tidak tertulis, konvensi merupakan hal yang signifikan karena ia memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. Dengan demikian, ia mengisi adanya kekosongan dalam hukum yang terkodifikasi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar Indonesia atau amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengawali kehidupan ketatanegaraan baru bagi rakyat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan rakyat. Di samping itu, sebagai warga negara, kita hendaknya memahami Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai seorang intelek yang dapat mengkritik jalannya pemerintahan. Materi yang ketujuh yaitu bab 7, hak-hak asasi manusia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengantar. Hak asasi manusia atau bisa juga disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah muncul dan mencuat di Inggris. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri dan fungsi hak-hak asasi manusia. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia yaitu yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Fungsi hak asasi manusia yaitu agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM. Pengawasan di lingkungan Kementerian
hukum dan HAM. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu tujuan hak asasi manusia. Adanya HAM sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. HAM juga bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. Sekian dan terima kasih.